Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Marwan dari kelas 4E mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum pemerintahan daerah dan otonomi daerah. Mungkin eh, kalimat pemerintahan daerah atau otonomi daerah tidak asing lagi terdengar di kalangan mahasiswa, terutama mahasiswa hukum. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin kita akan bahas mengenai apa itu pemerintahan daerah, apa itu otonomi daerah, asas-asas otonomi daerah, dasar hukum dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah, dan sebagainya. Nah, untuk pertama kali, sebelum masuk ke poin mengenai pemerintahan daerah, mengenai otonomi daerah, kita harus mengetahui apa itu pemerintah. Nah, di sini ada menurut ahli yang mengutipkan menurut E. Utrecht yang menyatakan bahwa pemerintah adalah sekumpulan atau kumpulan seluruh badan kenegaraan yang memiliki kewenangan atau kekuasaan memerintah serta menyelenggarakan kesejahteraan umum. Nah, dalam hal ini, berdasarkan penjelasan dari E. Utrecht, ia menyatakan inti daripada pemerintah itu adalah badan yang punya kewenangan atau kekuasaan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum. Nah, ketika bicara mengenai pemerintah, itu hal yang paling kerap didengar dari pemerintah itu kaitannya dengan lembaga eksekutif, yang dimana lembaga eksekutif itu adalah lembaga yang memiliki kewenangan, yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan suatu sistem pemerintahan. Meskipun dalam teori pembagian sistem kekuasaan dalam suatu negara, menurut Montesquieu itu ada 3 lembaga, yaitu lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Nah, dalam hal ini mengenai pemerintah itu kaitannya dengan lembaga eksekutif yang punya kewenangan atau kekuasaan untuk menjalankan suatu sistem pemerintahan. Nah, pengertian pemerintahan dalam artian luas dan dalam artian sempit. Nah, dalam arti luas, pemerintahan diartikan sebagai segala aktivitas negara yang dilakukan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara, baik itu lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, yaitu dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah. Kemudian dalam arti sempit, pemerintahan itu diartikan hanya sebatas aktivitas penyelenggaraan negara yang dimana ya hanya dilakukan oleh lembaga eksekutif saja. Dalam hal ini presiden ataupun perdana menteri. Nah, dari kedua pengertian pemerintahan dalam arti luas dan artian sempit itu dapat dilihat poin perbedaannya. Dalam artian luas, bahwasannya ketiga lembaga negara eksekutif, yudikatif maupun eksekutif itu mempunyai kewenangan untuk untuk menjalankan suatu sistem pemerintahan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit itu hanya poin intinya itu ke lembaga eksekutif ataupun pemerintah, baik itu presiden ataupun perdana menteri. Selanjutnya, dalam suatu sistem pemerintahan, pembagian suatu sistem pemerintahan itu dikenal dengan desentralisasi atau asas desentralisasi, yang dimana itu pembagian kekuasaan yang dalam hal ini sangat sering dilakukan di suatu negara. Asas desentralisasi ini hampir diterima di seluruh sistem pemerintahan negara-negara. Nah, Indonesia dalam menyelenggarakan sistem pemerintahannya itu menggunakan asas desentralisasi karena asas ini diterima secara universal di setiap negara. Alasan mengapa asas desentralisasi itu diterima dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan. Ada beberapa fakta yang menjadi penyebab bahwa asas desentralisasi ini diterima dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, bahkan diterima hampir di seluruh negara. Yang pertama itu adalah tidak semua urusan pemerintahan itu dapat diselenggarakan secara sentralisasi. Dalam artian apa? Bahwa tidak semua urusan pemerintahan itu dapat dijalankan oleh pemerintah pusat. Maka dari itu adanya desentralisasi atau pembagian sistem pemerintahan. Maka dari itu ada pemerintahan pusat dan ada pemerintahan daerah. Yang kedua yaitu melihat kondisi geografis. Melihat kondisi geografis, kita memahami bahwa di Indonesia terkhususnya itu terbagi menjadi beberapa wilayah ataupun beberapa daerah. Maka dari itu, agar tidak terjadi yang namanya penyalahgunaan kekuasaan
penyelewengan kekuasaan, maka dibagilah sistem kekuasaan dalam menjalankan sistem pemerintahan itu ada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Yang ketiga yaitu kompleksitas perkembangan masyarakat. Tentu dengan berkembangnya masyarakat, maka suatu keadaan itu juga akan semakin berkembang. Yang keempat adalah kemajuan struktur sosial dan budaya lokal. Nah, dalam hal ini adanya pembagian sistem pemerintahan dan ada kewenangan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, maka budaya lokal, keberagaman budaya di suatu negara itu dapat terjaga. Itu salah satu keuntungan atau nilai positif dari adanya desentralisasi. Nah, yang kelima itu adanya tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, selanjutnya ada beberapa peraturan yang mengatur terkait dengan desentralisasi. Yang pertama itu adalah ada ketetapan MPR RI nomor 15 tahun 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, setelah itu lahirlah Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 itu yang mengatur hubungan keuangan pusat dan daerah. Kemudian Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 itu tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 itu tentang perimbangan keuangan sebagai bentuk revisi dari Undang-Undang nomor 22 tahun 1999. Nah, kemudian pada tahun 2014 sampai 2015 itu Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 dan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 itu tentang hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Nah, dari beberapa aturan tersebut itulah hal yang mengatur terkait dengan desentralisasi atau pembagian kekuasaan di suatu negara. Nah, dalam hal ini kita harus mengetahui, mempelajari mengenai pemerintahan daerah dan otonomi daerah menjadi tanda tanya apa itu pemerintahan daerah dan apa itu otonomi daerah. Nah, berikut dalam penjelasan ini akan saya sampaikan apa itu pemerintahan daerah dan apa itu otonomi daerah. Yang pertama itu adalah pemerintahan daerah. Secara jelas diatur dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 junto Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu menjelaskan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dikenal dengan DPRD menurut asas otonomi dan tugas bantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pemerintahan daerah di dalam pengertian dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 junto Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ini menyatakan bahwa itu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi. Nah, dalam hal ini berdasarkan asas otonomi menyatakan bahwa hal yang menjadi urusan pemerintahan daerah itu merupakan hak dan kewajiban pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerahnya tersebut tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat. Nah, selanjutnya mengenai pemerintahan daerah itu ialah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Nah, dalam hal ini saya hijaukan kata daripada daerah otonom. Itu daerah otonom adalah daerah yang punya hak, yang punya kewenangan atau punya kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangga daerahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini bahwasannya hal yang menjadi urusan pemerintahan daerah itu merupakan hak dan kewajiban pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan tersebut. Nah, DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Nah, dalam hal ini ada beberapa asas-asas mengenai pemerintahan daerah.
Yang pertama adalah asas sentralisasi. Berdasarkan asas tersebut, asas sentralisasi itu menyatakan bahwa kewenangan berada di pemerintah pusat. Dalam artian, setiap urusan, baik itu urusan di daerah, urusan di pusat dan sebagainya, itu merupakan kewenangan pemerintah pusat ataupun urusan pemerintah pusat. Nah, kemudian ada asas desentralisasi. Nah, asas desentralisasi lah yang sering digunakan dalam pembagian kekuasaan di suatu negara atau pembagian sistem pemerintahan. Berdasarkan asas desentralisasi ini menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat itu diserahkan kepada pemerintahan daerah. Dalam hal ini jelas dapat diartikan bahwa urusan yang telah menjadi urusan pemerintah daerah itu merupakan hak dan kewajiban pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan daerah tersebut. Kemudian ada asas dekonsentrasi. Nah, berdasarkan asas dekonsentrasi ini, asas ini menyatakan bahwa pemerintah pusat itu menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah ataupun badan-badan lainnya, ataupun menyerahkan kewenangan kepada badan-badan pemerintahan di bawahnya. Nah, yang selanjutnya adalah asas tugas pembantuan. Nah, berdasarkan asas tugas pembantuan, bahwasanya pemerintahan daerah itu memberi kewenangan penugasan kepada tingkatan di bawahnya. Contoh ialah gubernur memberikan tugas kepada bupati ataupun wali kota. Contoh kedua, misalnya gubernur ataupun bupati itu menyerahkan ataupun memberikan tugas kepada camat untuk mengatur urusan di daerah atau di kecamatan. Nah, selanjutnya mengenai otonomi daerah. Telah jelas seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya otonomi daerah itu adalah kewenangan atau hak ataupun kewajiban untuk mengatur dan sendiri urusan rumah tangga daerah atau masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa otonomi daerah itu adalah hak, wewenang ataupun kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, dalam hal ini dasar yang paling utama mengenai desentralisasi dan otonomi daerah adalah pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, pemerintahan daerah itu menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Nah, dalam hal ini jelas bahwa setiap urusan yang menjadi urusan pemerintahan daerah itu merupakan hak dan kewajiban pemerintahan daerah untuk menjalankan urusan-urusan tersebut. Terkecuali dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa seandainya urusan tersebut, urusan pemerintahan tersebut yang telah diatur undang-undang sebagai urusan pemerintahan pusat. Nah, selanjutnya mengenai pembagian kekuasaan menurut John Locke dan Montesquieu. Nah, mungkin teori ataupun teori pembagian kekuasaan menurut John Locke dan Montesquieu itu telah tidak asing lagi terdengar di kalangan mahasiswa. Yang pertama, menurut John Locke, ia membagi sistem kekuasaan dalam suatu negara itu menjadi 3, sama halnya dengan Montesquieu. Akan tapi, itu terdapat perbedaan. John Locke menyatakan bahwa pembagian 3 kekuasaan tersebut ialah legislatif, eksekutif, dan federatif. Legislatif adalah lembaga yang punya kewenangan untuk membuat peraturan, sedangkan eksekutif adalah lembaga yang punya kewenangan untuk menjalankan aturan tersebut serta menjalankan sistem pemerintahan. Sedangkan federatif ini adalah suatu sistem pemerintahan yang memiliki hubungan dengan luar negeri. Itu menurut John Locke. Nah, berdasarkan teori Montesquieu yang mengatur mengenai pembagian kekuasaan yang kita kenal dengan teori trias politika, itu ada 3 pembagian sistem kekuasaan.
Yang pertama ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif sama halnya dengan yang disampaikan oleh berdasarkan teori John Locke bahwa legislatif adalah lembaga negara yang punya kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan ataupun peraturan-peraturan lainnya. Sedangkan lembaga eksekutif adalah lembaga yang punya kewenangan untuk menjalankan aturan tersebut dalam sistem pemerintahan. Sedangkan yudikatif, yudikatif ini adalah lembaga yang punya kewenangan untuk mengadili baik itu pelanggaran mengenai undang-undang dan pelanggaran-pelanggaran lain yang terjadi dalam suatu negara. Nah, dalam teori antara John Locke dan Montesquieu ini terdapat perbedaan, bahwasannya John Locke menyatakan bahwa lembaga federatif itu berdiri sendiri, sedangkan Montesquieu menyatakan bahwa federatif itu masuk dalam ranah eksekutif. Montesquieu menyatakan bahwa yudikatif yang merupakan lembaga yang berdiri sendiri. Selanjutnya mengenai sejarah penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia. Pada awal kemerdekaan, itu di dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, itu disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, kemudian dalam pasal 18 menyatakan bahwa daerah Indonesia itu terbagi dalam daerah yang bersifat otonom dan bersifat administrasi. Nah, setelah pasca kemerdekaan, lembaga legislatif itu disebut sebagai KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, yang dimana Komite Nasional Indonesia Pusat ini membentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 mengenai kedudukan Komite Nasional. Nah, dalam hal ini, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 itu disebutkan ada 3 jenis daerah otonom. Yang pertama itu adalah daerah keresidenan, yang kedua daerah kabupaten, yang ketiga daerah kota. Nah, daerah keresidenan itu adalah pembagian administratif dalam sebuah provinsi di Hindia Belanda dan kemudian Indonesia hingga tahun 1950-an. Nah, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Nah, itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 ini ialah tentang penetapan aturan pokok mengenai pemerintahan sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 ini, susunan pemerintahan daerah yang demokratis. Ada 2 jenis otonomi daerah otonom. Yang pertama itu daerah otonom biasa, yang kedua itu daerah otonom istimewa. Daerah otonom biasa itu ialah seperti daerah otonom yang sebagaimana dibagi berdasarkan asas desentralisasi. Daerah otonom biasa ialah daerah yang punya kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Nah, sedangkan daerah otonom istimewa itu adalah daerah otonom itu yang telah ada dan melekat bersama masyarakatnya sejak dulu. Contoh daerah otonom istimewa yaitu daerah istimewa Yogyakarta dan daerah istimewa Aceh. Karena di daerah istimewa Aceh itu mereka disebut sebagai daerah otonomi istimewa karena itu menganut aturan yang lebih bernuansa Islamia. Contohnya, peraturan daerah di Aceh itu disebut dengan konun, yang dimana mereka menerapkan hukum cambuk terhadap pelanggaran hal-hal yang bersifat kejahatan dan sebagainya. Nah, selanjutnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 itu digantilah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Itu tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Nah, yang dimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 itu terbagi menjadi 3 tingkatan daerah. Yang pertama, itu daerah tingkat 1, itu bagian Kota Praja Jakarta Raya. Yang kedua, itu daerah tingkat 2, itu termasuk daerah Kota Praja, dan selanjutnya yaitu daerah tingkat 3. Nah, selanjutnya dalam Dekret Presiden 5 Juli 1945 itu terbentuklah
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 itu tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 ini, seluruh wilayah Republik Indonesia itu dibagi ke dalam daerah otonom yang terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama, itu daerah provinsi. Daerah provinsi itu disebut sebagai daerah tingkat 1. Yang kedua, daerah kabupaten. Daerah kabupaten itu disebut sebagai daerah tingkat 2. Dan yang ketiga yaitu daerah kecamatan. Daerah kecamatan ini disebut sebagai daerah tingkat 3. Nah, kemudian undang-undang ini diganti menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1957. Nah, itu tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Nah, dalam hal ini, desentralisasi dalam undang-undang tersebut lebih cenderung pada corak dekonsentrasi. Dalam artian, pembagian kekuasaan itu berdasarkan asas dekonsentralisasi yang dimana pemerintah pusat itu melimpahkan kewenangannya kepada badan-badan di bawahnya atau pemerintahan daerah. Kemudian undang-undang tersebut diganti menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 itu lebih cenderung bercorak devolusi. Nah, apa itu devolusi? Nah, devolusi ini adalah pelimpahan otoritas fungsi-fungsi tertentu dari pemerintahan pusat pada unit di bawahnya atau disebut dengan pemerintahan daerah untuk melaksanakan fungsi tertentu. Contoh, pengambilan keputusan, keuangan, dan manajemen di tingkat daerah. Nah, dalam sidang MPR tahun 1998 itu menetapkan TAP MPR nomor 15 garing MPR garing 1998 itu tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. Nah, kemudian digantilah undang-undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Nah, latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 itu ada dua. Yang pertama, itu menyesuaikan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Karena pada masa itu dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, karena undang-undang sebelumnya itu dapat dikatakan benturan hukum karena undang-undang tersebut berbenturan dengan Undang-Undang Dasar setelah dilakukan amandemen. Maka untuk menyesuaikan terhadap Undang-Undang Dasar yang telah dilakukan amandemen, maka diubahlah undang-undang sebelumnya menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Nah, selanjutnya yang menjadi latar belakangnya yang kedua ada tuntutan demokratisasi, yaitu penyesuaian perkembangan masyarakat dan sistem pemerintahan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hukum itu sifatnya dinamis, yaitu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan suatu kehidupan. Nah, ataupun perkembangan suatu kebutuhan manusia. Nah, sehingga dibentuknya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 ini adalah salah satu bentuk penyesuaian terhadap perkembangan masyarakat dan sistem pemerintahan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, daerahnya dibagi menjadi daerah provinsi, dan kemudian daerah provinsi itu dibagi menjadi daerah kabupaten atau kota. Nah, otonomi daerah berdasarkan undang-undang ini menganut prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab. Dalam artian bahwa pemerintahan daerah itu mempunyai kewenangan untuk menjalankan otonomi daerah itu seluas-luasnya. Nah, akan tetapi kewenangan yang dijalankan oleh pemerintahan daerah itu harus dipertanggungjawabkan terhadap pemerintahan pusat. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut diganti menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Nah, yang dimana Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 itu dibagi menjadi daerah provinsi. Nah, dimana wilayah provinsi tersebut dibagi lagi menjadi daerah kabupaten atau kota. Nah, kemudian daerah kabupaten atau kota dibagi menjadi daerah kecamatan, dan daerah kecamatan dibagi lagi menjadi daerah kelurahan atau desa-desa. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 ini ada 3 urusan pemerintahan. Yang pertama, itu urusan pemerintahan absolut. Yang kedua, urusan pemerintahan konkuren. Yang ketiga, urusan pemerintahan umum. Nah, apa yang dimaksud dengan urusan pemerintahan absolut? Nah, urusan pemerintahan absolut ini adalah
urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan pemerintah pusat. Nah, sedangkan urusan pemerintahan konkuren itu urusan pemerintahan itu dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah, provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Nah, yang ketiga itu adalah urusan pemerintahan umum. Nah, urusan pemerintahan umum ini adalah seluruh urusan sisa yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, kemudian pelaksanaannya tersebut dilimpahkan atau dekonsentrasikan kepada kepala wilayah daerah. Nah, selanjutnya mengenai otonomi daerah. Apa yang dimaksud dengan otonomi daerah? Nah, dalam hal ini, menurut pengertian dari para ahli, Ateng Syafruddin, yang menyatakan bahwa otonomi daerah itu adalah hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangga sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Nah, kemudian Kuntara yang menyebutkan bahwa otonomi daerah itu adalah bagian dari keseluruhan dari usaha mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan. Dapat kita simpulkan menurut Kuntara, jadi otonomi itu adalah implementasi atau wujud daripada demokrasi. Nah, selanjutnya mengenai asas otonomi daerah. Asas otonomi daerah itu ada desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Apa itu desentralisasi? Sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa desentralisasi itu adalah pembagian kekuasaan dalam suatu pemerintahan. Apa itu dekonsentralisasi? Nah, dekonsentralisasi ini adalah pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada badan-badan di bawahnya atau pemerintahan daerah. Nah, kemudian tugas pembantuan. Nah, tugas pembantuan ini adalah kewenangan dari pemerintah pusat itu dalam pelaksanaannya ditugaskan kepada tingkatan di bawahnya atau pemerintahan daerah. Nah, kemudian tujuan otonomi daerah yaitu ada 3. Tujuan politik, tujuan administrasi, dan tujuan ekonomi. Yang pertama, tujuan politik. Nah, tujuan otonomi daerah dalam segi politik itu adalah memberikan hak kepada masyarakat atau rakyat. Nah, yang dimana setiap orang itu mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. Dalam artian, orang dapat mencalonkan dirinya sebagai kepala daerah ataupun Dewan Perwakilan Rakyat daerah, ataupun mereka dapat mempunyai hak memilih kepala daerahnya. Nah, dalam segi administrasi, bahwa tujuan daripada otonomi daerah itu adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kemudian dalam segi ekonomi, yang dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan sarana dan prasarana di daerah-daerah tersebut. Nah, tujuan otonomi daerah yang pertama adalah peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Yang kedua, itu pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan. Yang ketiga, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dengan daerah dan antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Yang keempat, mendorong memberdayakan masyarakat. Yang kelima, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengemban peran dan fungsi DPRD. Berdasarkan tujuan otonomi daerah tersebut, mungkin dapat kita pahami sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan. Nah, selanjutnya ialah jenis otonomi daerah. Itu yang pertama ada material, yang kedua formil, yang ketiga itu real. Yang pertama mengenai material. Apa itu otonomi material? Ya, otonomi material ini ialah pembagian kewenangan dan tanggung jawab secara terperinci atau eksplisit ataupun tegas. Nah, itu antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang diatur dalam undang-undang pembentukan daerah. Nah, kemudian apa itu otonomi formal? Nah, otonomi formal itu ialah pembagian tugas antara pemerintah pusat itu dengan pemerintahan daerah atas dasar pertimbangan rasional dan praktis. Nah, maksudnya ialah urusan diserahkan kepada daerah apabila diyakini akan efektif dan efisien apabila kewenangan tersebut dijalankan oleh pemerintahan daerah. Nah, yang ketiga otonomi real. Nah, ini merupakan kombinasi daripada otonomi material dan otonomi formil. Nah, berdasarkan otonomi real ini, penyerahan tugas, urusan ataupun wewenang kepada daerah itu harus didasarkan pada faktor yang nyata atau real yang ada di daerah sesuai dengan kebutuhan
dan kemampuan daerah serta pertumbuhan masyarakat yang terjadi. Nah, asas pelaksanaan otonomi daerah. Asas pelaksanaan otonomi daerah dibagi menjadi 3. Yang pertama, otonomi luas. Yang kedua, otonomi nyata. Yang ketiga itu otonomi bertanggung jawab. Apa yang dimaksud dengan otonomi luas? Otonomi luas ini adalah, maksudnya ialah daerah itu diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dan artian bahwa pemerintah daerah itu mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan daerahnya. Nah, yang kedua, otonomi nyata. Otonomi nyata itu adalah prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi. Nah, dan kekhasan daerahnya. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Nah, selanjutnya, otonomi bertanggung jawab adalah otonomi dalam penyelenggaraannya itu harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi tersebut. Nah, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian dari tujuan nasional. Baik, selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi daerah, yaitu ada 4. Yang pertama, sumber daya manusia. Yang kedua, itu keuangan. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Yang keempat, itu organisasi dan manajemen. Yang pertama, sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM itu merupakan hal yang sangat penting dalam suatu pemerintahan daerah. Karena tujuan dari adanya otonomi daerah itu adalah untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Yang dalam hal ini adalah sumber daya manusianya. Yang kedua, itu keuangan. Keuangan merupakan suatu material yang sangat penting untuk memajukan suatu daerah dan memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana ialah suatu bentuk ataupun suatu hal yang sangat penting bagi pemerintahan daerah untuk dikembangkan atau ditingkatkan, yang dimana sarana dan prasarana ini adalah hal yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Yang selanjutnya adalah organisasi dan manajemen. Bagaimana pemerintahan daerah itu menjalankan kewenangannya, yang dimana tujuan daripada otonomi daerah tersebut adalah untuk memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat daerah setempat. Nah, selanjutnya adalah problematika. Ada beberapa permasalahan terkait dengan otonomi daerah. Yang pertama itu adalah ketimpangan kemajuan pembangunan antara daerah dan yang kaya sumber daya dan daerah yang miskin sumber daya alam. Dalam hal ini, terkadang suatu pemerintahan daerah itu tidak memberikan pemerataan terhadap pembangunan daerah, yang dimana hanya daerah-daerah yang punya sumber daya alam yang banyak yang diberikan pembangunan, sedangkan daerah yang memiliki sumber daya alam yang miskin atau sedikit itu tidak diberikan pembangunan. Dalam hal ini tidak ada keadilan dalam pembangunan gitu. Nah, selanjutnya adalah semakin maraknya penyebaran korupsi di berbagai daerah, money politik, munculnya fenomena pragmatis politik di masyarakat. Nah, dalam hal ini sebagaimana yang kita lihat mungkin banyak sekali terjadi korupsi, money politik dalam setiap berpolitik dan sebagainya. Selanjutnya, legitimasi politik dan stabilitas politik belum sepenuhnya tercapai. Nah, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwasannya masih banyak terjadi yang namanya money politik, masih banyak terjadi korupsi dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah adanya konflik horizontal dan vertikal. Yang selanjutnya, kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal belum sepenuhnya diwujudkan. Nah, selanjutnya prinsip pelaksanaan otonomi daerah. Nah, prinsip pelaksanaan otonomi daerah yang pertama adalah harus memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi, dan keragaman. Itu merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Yang kedua, otonomi luas dan utuh diletakkan pada kabupaten atau kota, sedangkan otonomi provinsi merupakan otonomi yang terbatas. Yang ketiga, itu pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan
konstitusi negara sehingga tetap terjalin antara hubungan pusat daerah dan antar daerah. Yang keempat itu harus menetapkan kemandirian daerah otonom serta di dalam kabupaten atau kota tidak ada lagi wilayah administratif. Yang kelima, harus meningkatkan peranan dan fungsi legislatif daerah dan fungsi anggaran dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Yang selanjutnya adalah asas dekonsentrasi diletakkan pada provinsi sebagai wilayah administratif untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur. Baik, selanjutnya mengenai otonomi khusus. Apa otonomi khusus itu? Nah, jadi otonomi khusus itu adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada suatu daerah itu untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri dan berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat daerah tersebut. Nah, ada beberapa daerah yang menganut otonomi khusus, yaitu Aceh dan Papua. Nah, ini mengapa Papua ataupun Aceh itu menganut otonomi khusus? Nah, otonomi khusus yang diberikan kepada daerah Papua dan Aceh adalah untuk mencegah Papua ataupun Aceh memisahkan diri atau memerdekakan diri dari bangsa Indonesia. Itu salah satu faktor yang mendorong bahwa Papua dan Aceh diberikan kewenangan otonomi khusus. Nah, selanjutnya, apakah desentralisasi itu sama dengan otonomi daerah? Jelas berbeda. Nah, mengapa dikatakan berbeda? Desentralisasi itu adalah sistem pembagian kekuasaannya, sedangkan otonomi daerah itu adalah implementasi daripada desentralisasi. Otonomi itu hasil daripada desentralisasi. Itu menjadikan perbedaan antara desentralisasi dengan otonomi daerah. Nah, selanjutnya mengenai dimensi desentralisasi. Nah, yang pertama itu ada desentralisasi politik. Nah, apa itu desentralisasi politik? Nah, desentralisasi politik ini ialah pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada daerah yang menyangkut berbagai aspek pengambilan keputusan, termasuk penetapan standar dan berbagai peraturan. Contoh, yang pertama itu pengembangan demokrasi di tingkat lokal atau birokrasi ataupun politisi. Yang kedua, masyarakat bebas memilih pemerintahan daerah atau politik equality ataupun hak yang sama dalam berpolitik ataupun hak yang sama dalam memilih. Nah, berdasarkan desentralisasi politik ini bahwa masyarakat itu mempunyai hak untuk memilih ataupun hak untuk dipilih. Nah, yang kedua itu pengaitan lembaga lokal, baik itu DPR, institusi politik lokal lainnya ataupun partai politik dan kelompok kepentingan lainnya. Nah, selanjutnya itu adalah meningkatkan suatu pertanggungjawaban. Nah, dimensi desentralisasi selanjutnya adalah dimensi desentralisasi fiskal. Nah, apa yang dimaksud dengan desentralisasi fiskal? Desentralisasi fiskal ini yaitu merupakan pemberian kewenangan kepada daerah itu untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintah yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin maupun investasi. Nah, contoh daripada desentralisasi fiskal ini pertama yaitu transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada daerah, kemampuan daerah untuk membiayai diri sendiri dan meningkatkan pendapatan. Selanjutnya ialah pemerintahan daerah itu menetapkan penerimaan pajak, retribusi, dan pendapatan bukan pajak. Jadi dapat kita simpulkan bahwa desentralisasi fiskal ini itu berkaitan dengan bagaimana pengelolaan di suatu daerah, baik itu mengenai keuangan daerah, mengenai sumber pendapatan daerah, mengenai pajak, retribusi, dan sebagainya. Nah, selanjutnya dimensi daripada desentralisasi itu adalah desentralisasi administrasi. Nah, apa yang dimaksud dengan desentralisasi administrasi? Desentralisasi administrasi yaitu pelimpahan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya antar berbagai tingkat pemerintahan. Yang pertama itu adalah delegasi kewenangan atau urusan pemerintahan dari pusat ke daerah. Dalam artian begini, pemerintahan pusat itu dalam menjalankan kewenangannya didelegasikan atau ditugaskan kepada pemerintah daerah atau badan di bawahnya. Nah, dalam artian apapun yang dilakukan, yang dipertanggungjawabkan oleh pemerintahan daerah itu yang menanggung daripada konsekuensinya itu adalah pemerintahan daerah. Itu sifat daripada delegasi kewenangan.
Selanjutnya ialah menekankan aspek efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan. Selanjutnya adalah pemerintahan daerah itu lebih baik dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Selanjutnya pemerintahan daerah lebih baik berinovasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Nah, berkaitan dengan desentralisasi administrasi itu lebih menekankan bagaimana proses berjalannya suatu sistem pemerintahan yang baik. Nah, selanjutnya adalah politik desentralisasi administrasi. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, transfer kewenangan dekonsentrasi. Yang kedua, transfer kewenangan devolusi. Dan yang ketiga itu transfer kewenangan delegasi. Transfer kewenangan dekonsentrasi maksudnya adalah kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk menjalankan suatu kewenangan tersebut. Nah, selanjutnya transfer kewenangan devolusi. Nah, yaitu penyerahan atau pelimpahan kewenangan ataupun kekuasaan untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu kepada pemerintah daerah. Itu yang dimaksud dengan transfer kewenangan devolusi. Selanjutnya transfer kewenangan delegasi. Nah, mengenai transfer kewenangan delegasi ialah pemberian ataupun penugasan. Delegasi ini bersifat penugasan dalam artian pemerintah pusat itu menugaskan ataupun memberikan kewenangannya itu dalam melaksanakan kewenangannya itu ditugaskan kepada pemerintahan daerah, sehingga pemerintah pusat itu tak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh pemerintahan daerah dalam menjalankan kewenangan yang ditugaskan tersebut. Nah, selanjutnya mengenai bentuk-bentuk desentralisasi. Yang pertama itu adalah dekonsentrasi. Apa yang dimaksud dengan dekonsentrasi? Ialah penyerahan ataupun pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Nah, ini salah satu pengertian di dalam dekonsentralisasi ini merupakan salah satu tujuan dekonsentralisasi, ialah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Maka dari itu dekonsentralisasi ini adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah, yang dimana tujuannya adalah supaya dalam menjalankan kewenangan-kewenangan tersebut lebih efektivitas dan efisien. Contoh daripada dekonsentrasi ialah gubernur ialah sebagai wakil pemerintah pusat pelayanan pajak dinas perhubungan. Nah, selanjutnya delegasi. Apa yang maksud dengan delegasi? Itu adalah pelimpahan kewenangan pemerintah dari satu organ ke organ pemerintahan lainnya. Nah, dalam hal ini ada unsur-unsur daripada delegasi. Yang pertama itu adalah tugas, kekuasaan, dan pertanggungjawaban. Sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa delegasi itu sifatnya pertanggungjawabannya itu di tangan orang yang mendelegasikannya. Nah, contoh, gubernur mendelegasikan kepada wakilnya ataupun kepada badan di bawahnya untuk melaksanakan kewenangannya. Nah, dalam hal ini gubernur tetap bertanggung jawab atas kewenangannya yang dijalankan oleh wakilnya atau badan yang di bawahnya. Makanya delegasi itu bersifat pertanggungjawaban, tugas dan kekuasaan. Itu adalah bagian-bagian unsur daripada delegasi. Selanjutnya adalah devolusi, yang merupakan bentuk-bentuk daripada desentralisasi. Devolusi ini adalah pelimpahan otoritas fungsi-fungsi tertentu dari pemerintah pusat pada unit di bawahnya atau disebut dengan pemerintahan daerah itu untuk dilaksanakan secara mandiri, baik itu pengambilan keputusan, keuangan, dan manajemen dan sebagainya. Di sini ada beberapa karakteristik daripada devolusi. Yang pertama, itu pemerintahan daerah memiliki otonomi penuh dan kebebasan. Dalam artian pemerintahan daerah itu mempunyai hak dan wewenang untuk mengurus sendiri atau mengatur secara seluas-luasnya daerah yang ada di pemerintahan yang ada di daerahnya. Selanjutnya, pemerintahan daerah memiliki kekuasaan yang cukup untuk menjalankan semua fungsinya. Yang ketiga, pemerintahan daerah diberi kekuasaan yang cukup untuk menjalankan semua fungsinya. Yang keempat, pemerintahan daerah menjadi institusi yang melayani kebutuhan masyarakat. Ini jelas bahwa pemerintahan daerah itu
eh, mempunyai kewenangan atau mempunyai kewajiban untuk melayani kebutuhan masyarakat, untuk memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat. Nah, yang kelima adalah adanya hubungan timbal balik, saling menguntungkan, serta koordinasi yang efektif antara pusat dan daerah. Contoh, pemerintahan daerah itu memiliki otoritas pusat. Nah, selanjutnya partnership atau kemitraan. Nah, kemitraan ini adalah bentuk kerjasama kedua belah pihak atas dasar kesepakatan. Prinsip kerjasama, kesetaraan, keterbukaan, kepercayaan, dan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Itu salah satu prinsip daripada kemitraan. Selanjutnya adalah privatisasi. Apa itu privatisasi? Nah, privatisasi itu adalah pelimpahan otorita dalam perencanaan dan tanggung jawab administrasi tertentu kepada organisasi swasta atau pengalihan kepemilikan dari milik umum menjadi milik pribadi. Contoh ialah aset negara yang dikelola BUMN kemudian dijual sahamnya ke umum. Itu salah satu contoh daripada privatisasi. Nah, selanjutnya mengenai perbedaan desentralisasi simetris dan desentralisasi asimetris. Nah, desentralisasi simetris itu biasanya diterapkan untuk semua daerah otonom dengan prinsip sama dan tak sebangun. Sedangkan desentralisasi asimetris itu otonomi yang diterapkan di sebuah negara itu dengan prinsip tak sama dan tak sebangun. Nah, apa contoh daerah yang pembagiannya berdasarkan desentralisasi simetris? Contohnya Bangka Belitung sendiri, Provinsi Bangka Belitung, Jambi, dan sebagainya. Nah, akan tetapi wilayah yang berdasarkan desentralisasi simetris ini terkecuali 4 wilayah. Itu ada Papua dan Aceh. Karena daerah Papua dan Aceh itu menganut desentralisasi berdasarkan desentralisasi asimetris, menggunakan otonomi khusus. Karena dalam hal ini berdasarkan penjelasannya, desentralisasi asimetris ini pemberlakuan atau transfer kewenangan khusus yang hanya diberikan pada daerah tertentu dalam suatu negara, hanya daerah tertentu. Nah, yang dianggap sebagai alternatif untuk menyelesaikan permasalahan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Nah, dalam konteks menjaga eksistensi daerah dalam NKRI. Nah, maksudnya wilayah yang berdasarkan desentralisasi asimetris itu hanya beberapa daerah, yang dimana tujuan daerah tersebut diberlakukan desentralisasi asimetris ini dengan otonomi khusus ialah tujuannya untuk menyelesaikan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dimana tujuannya untuk menjaga eksistensi daripada daerah tersebut dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contohnya wilayah yang berdasarkan desentralisasi asimetris itu ada Papua dan Aceh. Nah, yang dimana tujuan daripada Papua dan Aceh ini dibagikan kewenangannya berdasarkan desentralisasi asimetris atau wilayah yang mempunyai otonomi khusus ialah untuk menjaga wilayah Papua atau Aceh ini agar tidak memisahkan diri atau tidak memerdekakan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dalam hal ini sesuai dengan tujuan desentralisasi asimetris ini adalah untuk menjaga eksistensi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, landasan konstitusional otonomi khusus itu dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya menyatakan bahwa negara itu mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan NKRI. Nah, dalam hal tersebut jelas bahwa suatu negara mengakui adanya keberadaan pemerintahan daerah, adanya keberadaan masyarakat-masyarakat daerah, baik itu kebudayaannya dan sebagainya. Maka dengan dasar pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 ini, beberapa wilayah tidak diterapkan peraturan secara umum, dapat diberikan kewenangan bahwa wilayah-wilayah tersebut dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya itu
berdasarkan otonomi daerah, berdasarkan kewenangan daerah tersebut untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya, akan tapi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, mengapa daerah Papua, Aceh, daerah istimewa Yogyakarta dan ibu kota Jakarta itu diberikan otonomi khusus? Hal tersebut ada beberapa alasan, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tujuan diberikannya otonomi khusus terhadap Papua dan Aceh adalah untuk mencegah agar tidak memisahkan diri atau memerdekakan diri dari daerah Indonesia. Mengapa Aceh juga dikatakan sebagai daerah istimewa? Karena Aceh merupakan wilayah yang memang pada awal berdirinya Provinsi Aceh, masyarakat di daerah Aceh tersebut telah mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang timbul dari masyarakat itu sendiri yang tidak dapat dihilangkan. Maka dari itu, wilayah Aceh, daerah istimewa Yogyakarta, ibu kota Jakarta dan sebagainya itu diberikan kewenangan berdasarkan otonomi khusus yang dasarnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 itu dalam pasal 18B ayat 2 bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat. Nah, otonomi khusus Papua itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 itu ada beberapa poin penting yang dapat di dalamnya. Yang pertama itu mengubah nama Irian Jaya itu menjadi Papua. Ya, awalnya nama Papua itu adalah Irian Jaya. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 itu dirubahlah menjadi Papua. Nah, yang kedua itu pengakuan Papua itu sebagai ras Melanesia. Yang ketiga, peraturan daerah khusus yang dibuat DPR, MPR, dan gubernurnya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah dana perimbangan kepolisian, peradilan adat, atau baik itu perdata maupun pidana. Maksudnya otonomi khusus Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001. Nah, berdasarkan hal tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 berisikan bahwa hal penting yang dapat dalam undang-undang tersebut adalah pemberian otonomi khusus kepada daerah istimewa Aceh. Nah, selanjutnya adalah nama baru Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Nah, selain itu Aceh juga menganut beberapa sistem pemerintahan secara khusus. Yang pertama, mereka mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Sedangkan peraturan daerah yang diterapkan di Aceh itu disebut dengan Konum, yang dimana mereka menerapkan hukum, yaitu hukum jinayat bagi pelanggar aturan di wilayah Aceh. Nah, sedangkan peradilan yang berwenang mengadili suatu perkara ataupun suatu pelanggaran terhadap aturan, mereka mempunyai peradilan sendiri, yaitu Mahkamah Syariah dan beberapa hal khusus yang ada di wilayah Aceh. Selanjutnya daerah khusus ibu kota Jakarta itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007. Nah, yang dimana menetapkan ibu kota Jakarta itu sebagai IKN, ibu kota negara. Selanjutnya adalah tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab tertentu demi kepentingan nasional. Sebenarnya adalah pusat lembaga internasional, bahwa ibu kota Jakarta dijadikan sebagai pusat lembaga internasional. Selain itu juga dijadikan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing. Nah, yang terakhir adalah anggaran belanja dari anggaran pendapatan daerah dan anggaran pendapatan negara, belanja negara. Nah, sebenarnya pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama, daerah istimewa itu ada dua. Itu ada daerah istimewa Yogyakarta atau DIY dan daerah istimewa Aceh atau DIA. Sebenarnya daerah khusus ibu kota. Nah, itu ada daerah khusus ibu kota Jakarta. Sedangkan daerah istimewa dengan otonomi khusus itu ada daerah Aceh. Daerah Aceh merupakan daerah yang punya otonomi khusus dan merupakan daerah istimewa. Nah, selanjutnya daerah otonomi biasa. Itu selain daerah-daerah yang saya sebutkan di atas, baik itu Jakarta, Aceh, Papua, daerah Yogyakarta, Aceh, Papua, dan ibu kota Jakarta, itu selain 4 wilayah tersebut itu berdasarkan merupakan daerah otonomi
biasa. Nah, maksudnya otorita. Apa yang disebut dengan otorita? Otorita itu adalah adalah ibu kota Nusantara. Yang dimana pemerintah daerah khusus ibu kota Nusantara atau yang disebut dengan otorita itu ialah pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus ibu kota negara. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai beberapa materi mengenai pemerintahan daerah, otonomi khusus, sistem pemerintahan daerah dan sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.